Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Talibati rahimani wa rahimakunallah jami'an, kaifa halukunna ya banat? Alhamdulillah, nastamir darsana al-yawm fil aqidah wa sanatanawalu ma'an fil al-furuq baina an-nifaqil akbar wan nifaqil asghar. Na'am, wala ansa udzakirukunna ya banat, arsilna al-ghiyab li abra WhatsApp. Silahkan ya Kak, absen di WhatsApp 10 menit ya, Ustazah tunggu. Baik. Alhamdulillah, sekarang kita bahas tentang al-furuq bainan nifaqil akbar wan nifaqil asghar. Perbedaan antara nifaq, kemunafikan yang besar, dan kemunafikan yang kecil. Mal farqu bainahuma ya Ustazah? Al-farqu bainan nifaqil akbar wan nifaqil asghar. Naam, yang pertama, anna nifaq al-akbar yukhrij minal millah wan nifaq al-asghar la yukhriju minal millah. Bahwasannya nifaq yang besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ya. Apa itu nifaq yang besar? Nifaq i'tiqadi ya. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang i'tiqadi, kepercayaan dia ya. Apa itu? Nih ya. An-nifaqul akbar alladhi yuzhir sahibahu, menampakkan keislaman ya, akan tetapi dalam hatinya sebetulnya dia kafir. Dia tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Rasul ya. Begitu. Fahada yukhrij sahibahu minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Amman nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil, la yukhriju minal millah, kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi itu sudah ada warning ya, apalagi ketika pelakunya melakukannya dengan sering, maka warning karena dia wasilah ilan nifaqil akbar ya, dia termasuk wasilah, jalan menuju kemunafikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Apa itu nifak yang kecil? An-nifaqul amali, munafik secara perbuatannya ya, perbuatannya yang munafik. Kalau yang tadi nifak yang besar itu akidahnya, kepercayaannya, keyakinannya. Taib. Al-farqu ats-tsani, yang kedua, anna an-nifaqal akbar ikhtilafus sirri wal alaniyah fil i'tiqad. Nah, kalau dia kemunafikan yang besar adalah bagaimana orang yang munafik yang besar, bagaimana Ustazah? Berbedanya antara zohirnya, berbeda antara zohir atau yang kita lihat dan batinnya berbeda. Zohir dan batinnya berbeda. Zohirnya dia menampakkan keislaman, akan tetapi i'tiqad, kepercayaannya tidak, dia kafir.
Baik, zahirnya dia menampakkan Islam, sholat, zakat, tapi dalam hatinya dia kufur. Dia tidak percaya bahwasannya ada sholat, nggak percaya. Baik. Wan nifaqul asghar, nah sedangkan kemunafikan yang kecil adalah ikhtilafus sirri wal alaniyah fil a'mal dunal i'tiqad. Berbeda antara zahir dan batin seseorang dalam amalnya. Ya, dalam amalnya, bukan akidahnya atau keyakinannya. Oke? Nih ya, arba' man kunna fihi kana munafiqan khalisan, ini salah satunya. Contoh munafik yang kecil, atau perbuatan kemunafikan. Idza tumina khan, kalau dipercaya dia berkhianat, ya. Idza hadath kadzab, kalau dia bercerita dia berbohong. Fahada minan nifaqil asghar. Ya, ketika seseorang berbohong, maka luarnya apa yang dia katakan dengan batinnya pasti berbeda kan? Ya, tapi itu bukan menyangkut kepercayaan, bukan menyangkut tentang akidah. Dia menyangkut tentang amalan seorang hamba. Maka dia termasuk kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, akan tetapi sudah dapat lampu merah, ya. Sudah warning, harus lebih berhati-hati dan bertaubat. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-furuq bainan nifaqil akbar wal asghar, anna nifaqal akbar la yusdur min mu'min, la yasdur min mu'min, wa amma nifaq al-asghar faqad yasdur minal mu'min. Baik, kemunafikan yang besar, banat, tidak akan dilakukan oleh orang mukmin. Seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, hari akhir, kitab-kitab, hari kiamat, taib, dan takdir, enggak akan ada kemunafikan yang besar ini tidak akan dikerjakan oleh orang mukmin. Sedangkan kemunafikan yang kecil yang tadi sudah kita bahas di hadis nih ya, bisa jadi seorang mukmin melakukannya, bisa jadi. Akan tetapi mukmin yang baik pasti selalu setiap dia melakukan dosa dia langsung bertaubat, ya. Al-farqu ar-rabi' baina an-nifaq al-akbar wal asghar, anna an-nifaq al-akbar fil ghalib la yatub sahibah walau taba faqad ikhtalafa fi qabul taubatihi 'inda al-hakim. Taib. Biasanya pelaku kemunafikan yang besar menampakkan keislaman padahal dia kafir. Oke, kemudian ada ya semalam kita kasih contohnya, mendustai Rasul, mendustai beberapa perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul, membenci Rasul, membenci beberapa sunnah-sunnah Rasul. Baik. Kemudian dia gembira jatuhnya martabat, harkat dan martabat agama Islam, dia gembira. Benci kalau Islam itu menang. Ini kemunafikan yang besar. Baik. Fal ghalib, nah kebanyakan pelaku kemunafikan yang besar la yatub sahibah, ya. Jadi pelaku kemunafikan yang besar tuh biasanya tidak diterima taubatnya. Walau taba, kalaupun seandainya dia bertaubat, ikhtalafa fi qabuli taubatihi 'indal hakim, ya. Hakim akan ikhtilaf, ya, berbeda pendapat diterima atau tidak. Kayak begitu. Bi khilafin nifaqil asghar, ini berbanding terbalik dengan pelaku kemunafikan yang kecil. Fa inna sahibahu qad yatub ilallah. Bisa jadi pelaku kemunafikan yang kecil itu bertaubat kepada Allah dan Allah pun mengampuninya, menerima taubatnya. Baik. Berkata qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
wa kathiran ma tu'ridu lil mu'min syu'batun min syu'abin nifaq thumma yatubu Allah alaihi wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujabun nifaq wa yadfa'uhu Allah an. Taib. Sebentar. Ya. Seringkali ya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iman, silahkan kalian boleh lihat ya, Al-Iman halaman 238. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seringkali muncul ya dalam diri seorang mukmin salah satu di antara cabang-cabang kemunafikan. Kemudian thumma yatubullah alaih, kemudian dia bertobat kepada Allah. Ya. Seringkali muncul dalam diri orang mukmin salah satu di antara cabang-cabang kemunafikan. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Wa qad yaridu ala qalbihi ba'du ma yujab an-nifaq wa yadfa'uhu Allahu an. Oke, terkadang terlintas dalam hati seorang mukmin kalimat kemunafikan, ya kan? Dan Allah menghilangkannya darinya. Wal mu'min yubtala biwasawisi syaitan. Orang mukmin tuh diuji dengan was-was syaitan. Jadi itu hal yang wajar gitu. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim mukmin memang akan selalu diuji biwasawis asyaitan, dengan was-was setan, bisikan kekufuran yang membuat hati kita sempit. Biwasa wisil kufril lati yadhiqu biha sadruhu, ya. Kama qala sahabah, ini sebagaimana seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahadana la yajid fi nafsihi ma la'in yakhirdu minas sama' ilal ard ahab ilaihi min an yatakallam bihi faqal dzalika sarihul iman. Salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai atau terkadang terlintas di pikiran kami, dalam diri kami, andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu. Nah, ini salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, terkadang ada terlintas dalam pikiran kami sesuatu yang mana kalau kami dilempar dari langit itu lebih baik, lebih kami sukai daripada mengungkapkan apa yang terlintas di pikiran kami. Kemudian apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika sharihul iman. Itulah bukti adanya iman di hati kita. Baik, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan di atas tadi itu hal yang wajar, ya kan? Kenapa? Karena seorang mukmin itu memang selalu diuji dengan was-was setan, was-was kekufuran. Nah, kemudian apa di sini? Wa fi riwayah ma yata'azzamu an yatakallama bi. Ini menjelaskan hadis yang di atas tadi ya. Baik. Kita sambung, husul hadzal waswas ma'a hadhil karaha al-'azimah wa daf'uhu 'anil qalb wa huwa min sarihil iman. Maksudnya apa? Maksud yang tadi kita baca, munculnya bisikan atau pikiran yang salah satu sahabat tadi tanyakan kepada Rasulullah. Ya, padahal para sahabat itu sangat membencinya
dan berusaha untuk menolaknya, berusaha untuk menangkal dan menghilangkannya dari hati mereka. Baik. Nih ingat ya, ada misalnya was-was, kemudian kita terfikir sesuatu, terlintas di pikiran kita satu amal kemunafikan. Nah, kemudian kita berusaha menghilangkannya, berusaha menghilangkan dari hati kita, maka ini bukti bahwasannya kita masih beriman ya, merupakan bukti adanya iman di hati kita, begitu. Baik. Wa amma ahlun nifaq al-akbar. Baik. Nah, sedangkan kalau orang atau pelaku kemunafikan yang besar, maka tidak ada mereka tertoleh sedikit pun. Maksudnya begini, ketika terlintas di pikiran mereka untuk melakukan suatu kemunafikan, memang tidak ada usaha hati dan amal mereka untuk menjauhkan pikiran itu. Mada qala Allahu fihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku-pelaku atau kemunafikan yang besar ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sum, mereka tuli, buta, ya, seakan-akan pandangan mereka tuh buta, tuli, nggak mau lagi dengar kebenaran. Baik. Ilal Islam fil batin, ya, kepada Islam pastinya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang pelaku-pelaku kemunafikan yang besar. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Apakah mereka tidak melihat, mereka tidak mengambil pelajaran, padahal mereka yuftanun, diberi cobaan, diberi fitnah, fi kulli amin marrah, setiap setahun sekali atau 2 kali, tapi mereka tidak bertobat, juga tidak mengingat. Baik, fahada min ahlin nifaq al-akbar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qad ikhtalafa al-ulama fi qabuli taubatihim. Ya, berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tadi sudah kita jelaskan bahwasannya para ulama berbeda pendapat tentang penerimaan taubat orang yang melakukan kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar tadi yang berkaitan dengan amalan hati. Dia menampakkan zahirnya Islam, tapi sebenarnya dia sangat membenci Islam, sebenarnya dia sangat memusuhi Islam. Baik. Likauni dzalika la yu'lam. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa tahu ya, apalagi orang yang memang akidah itu kan letaknya di dalam hati ya. Nah, ketika seseorang yang atau pelaku kemunafikan yang besar, dia menampakkan keislamannya, menampakkan bahwasannya dia bagus, tapi dia membenci Islam dalam hatinya, siapa yang tahu? Nah, makanya para ulama berbeda pendapat. Kalau dia bertobat, pelaku kemunafikan yang besar tadi bertobat, diterima taubatnya atau enggak? Kenapa? Karena kita nggak tahu dalam hatinya, gitu kan? Barakallahu fikunna jami'an. Ya, kalau ada pertanyaan tentang nifak silahkan kirimkan ke Ustazah ya, insyaallah. Kalau Ustazah, kalau bisa Ustazah jawab. Wa illa sa'abahath insyaallah. Naam. Kemudian ba'daha, ya, bayanu haqiqah kullim minal jahiliyah wal fusq wad dalal war riddah aqsamuha wa ahkamuha. Naam, nakhtu ila al-fasl al-khamis. Apa itu jahiliyah? Apa itu kefasikan? Apa itu dalal? Ya, dalal, kesesatan. Apa itu riddah? Riddah itu murtad, ya.
Aqsamuha, ya kita akan membahas pembagian jahiliyah apa, pembagian fasik apa, kemudian pembagian dolal apa, riddah apa, dan beserta hukum-hukumnya. Ya, insyaallah akan kita bahas itu. Yang pertama, al-jahiliyah. Jahiliyah, apa itu jahiliyah? Al-jahiliyatu hiyal halul lati kanat 'alaiha al-arabu qabla al-islam min al-jahli billahi wa rusulihi wa syara'id din wal mufakharah bil ansab wal kibar wat tajabbur wa ghair dzalik. Jahiliyah adalah suatu keadaan allati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam, suatu keadaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Ya, keadaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Minal jahli billah. Kayak mana itu ustazah mereka sebelum Islam? Al-jahlu billah. Mereka jahil, tidak tahu tentang Allah. Ya, mereka jahil, tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang rasul-rasulnya, tidak tahu syariat-syariat agama. Mereka menyombong-nyombongkan dan membangga-banggakan nasab-nasab mereka, sombong, tajabbur, kasar, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Jadi, jahiliyah menurut bahasa ini dia. Ya, keadaan orang Arab sebelum Islam. Bagaimana keadaan mereka? Jahlun billah wa rusulih wa syara'id din wal mufakharah bil ansab wal kibar wat tajabbur wa ghairu dzalik. Nah, dari mana kata jahiliyah ini diambil? Nisbatun ilal jahli, dinisbatkan dari kata al jahlu, kebodohan. Ya, kenapa disebut kebodohan? Ya karena mereka tidak tahu apa itu, bagaimana cara menyembah Allah, siapa yang harus disembah, siapa itu rasul-rasul Allah, apa hak-hak mereka, apa syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh rasul-rasul sebelum Islam. Mereka tidak tahu. Fanisbatun ilal jahli, maka dinisbatkan dari kata al jahlu. Jahiliyah, jahil, diambil dari kata al-jahlu. Alladzi huwa adamul ilmi. Apa arti al-jahlu? Al-jahlu adamul ilmi, tidak berilmu, tidak tahu. Au adamu ittiba'il ilmi, tidak tahu atau tidak mengikuti. Oke, dia tidak tahu ilmunya, atau dia tidak mengikuti apa yang dia ketahui. Itu dia jahil. Ya. Bodoh adalah yang pertama tidak tahu, yang kedua dia tahu tapi dia tidak mengikuti. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, fa inna man lam ya'lam al-haq, fa inna man lam ya'lamil haqqa fahuwa jahilun jahlan basitan. Nah, kalau orang yang tidak tahu tentang satu kebenaran, maka dia disebut jahl, bodoh yang biasa bodoh aja gitu. Jahlun, atau istilah Arabnya jahlun basit. Ya, jahlun basit. Contoh nih. Ada kalian kelas 9, siapa ya satu contohnya? Contohnya Naila Putri Barkah. Saya tanya, Naila, ya, ma ma'nan uzkuri ta'rifan nifaq. Naila Putri Barkah, sebutkan sama ustazah apa tuh pengertian dari an-nifaq,
Kemudian Nailah bilang nggak tahu, dia nggak tahu apa itu nifak. Maka ketidaktahuan Nailah disebut jahlun basit. Jahlun basit, ya, bodoh. Kalau bahasa Arabnya jahlun basit, ya, belum sampai ilmunya ke dia, maka dia tidak tahu, jahlun basit. Tapi kalau fa ini i'taqada khilafahu fahuwa jahilun jahlan murakkaban. Nah, kalau seandainya Nailah apa itu pengertian nifak, kemudian Nailah jawab, nifak itu ustazah adalah menyekutukan Allah. Misal Nailah jawabnya, nifak adalah menyekutukan Allah. Jawabannya betul atau tidak, kakak-kakak? Salah ya. Dia tidak tahu, tapi dia jawabnya ngasal. Baik. Fahada jahlan, fahuwa jahilun jahlan murakkaban. Maka ini disebut dengan jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ya. Ini cuma contoh ya, contoh. Naam. Fa in tabayyana dzalika fannasu qabla bu'thir Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubah ilal jahli. Baik. Nah, kita udah tahu tadi ya, kalau seandainya nih orang yang tidak tahu ilmunya, kayak soal yang pertama, apa itu nifak, nggak tahu. Oke? Maka annas, manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin, mereka dulu di masa jahiliyah, mansubatun ilal jahli. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Oke? Memang mereka bodoh. Taib, tidak tahu. Fa innama kanu alaihi minal aqwali wal a'mali innama ahdathahu lahum jahil. Taib. Ya, karena mereka tidak tahu, tidak ada yang memberitahu, maka mereka masih disebut dengan jahil, ya, jahiliyah. Wa innama yaf'aluhu jahil. Wa kadzalika kull ma yukhalif ma jaa bihil mursalun min yahudiyatin wa nusraniyatin fahuwa jahiliyah. Nah, taib. Wa tilka kanatil jahiliyatul 'ammah. Nah, ini disebut dengan jahiliyah yang secara umum ya, tadi ya. Ketika belum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa di mana bangsa Arab tidak tahu, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal syariat Islam, maka ini disebut dengan masa jahiliyah secara umum. Fa'amma ba'da mab'athir Rasul sallallahu alaihi wasallam qad takunu fi Misr duna Misr kama hiya fi daril kuffar wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin. Nah, kalau seandainya, setelah datangnya atau setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad takunu fi Misr duna Misr kama hiya fi daril kuffar, masih adakah masa jahiliyah itu? Maka jawabannya bukan masanya ya, nggak ada lagi, karena memang jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Rasul. Oke? Nah, bagaimana qad takunu fi Misra duna Misra kama hiya fi daril kuffar. Nah, ini kalau yang tadi jahiliyah sebelum masa Rasul, dia secara umum ya. Kalau yang sekarang setelah mab'ats Rasul, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada orang yang tidak tahu tentang syariat, maka dia tetap disebut jahil, tapi bukan jahiliyah. Contoh, bisa jadi seseorang yang tinggal di negara kafir, ya, seseorang yang tinggal di negara kafir, dia tidak tahu syariat Islam, bisa jadi ya, karena semua yang ada, yang dia lihat semuanya kafir, maka tidak disebut masanya jahiliyah, tapi dia yang jahil ya. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin karrajuli
qabla an yuslima fa innahu fi jahiliyatin. Nah, contohnya seperti seorang laki-laki yang belum, atau seseorang yang belum masuk Islam, fa innahu fi jahiliyatin, maka kita katakan dia dalam kejahilan. Baik, wa in kana fi daril Islam, walaupun dia berada di negara Islam. Wa amma fi zamanin mutlaq fala jahiliyah ba'da. Nah, kalau masanya tadi sudah bilang masa setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka tidak ada lagi masa jahiliyah. Tidak disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa? Karena masa jahiliyah adalah masa sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Fa innahu la tazal min ummatihi ta'ifatun zahirina 'ala al-haqqi ila qiyamis sa'ah. Wal jahiliyatul muqayyadah qad taqumu fi ba'd diyaril muslimin fi katsirin minal ashkhasil muslimin. Nah, ini jahiliyah yang muqayyadah. Qad taqum fi ba'd diyaril muslimin fi katsirin minal ashkhasil muslimin. Oke? Bisa saja terjadi jahiliyah, kejahilan yang muqayyad, ya, fi ba'd diyaril muslimin, di berbagai atau di beberapa negara-negara muslim atau orang-orang muslim sendiri. Jahiliyah bagaimana yang dimaksudkan? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 jahiliyah yang tidak ditinggalkan umatku. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata kepada Abi Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Jadi bukan masanya, ya, tidak ada masa jahiliyah setelah diutusnya Nabi. Tapi bisa jadi dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan umatku. Ma'anna, padahal sekarang kita sudah tidak di masa jahiliyah lagi. Kemudian sabda Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Wa nahwu dzalik. Na'am, barakallahu fikunna jami'an. Kalau ada yang tidak paham, ya, kakak kelas 9, silahkan tanya ke ustazah, ya, melalui Japri. Naam. Intahal waqt, insyaallah ta'ala kita akan natanawalu hadzal mawdu' fil usbu' al-qadim. Ustazah ringkas insyaallah pertemuan kita yang tadi, ya, pembahasan kita yang tadi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.